peserta ke-10 pada hari ini. Hadirin sekalian, peserta selanjutnya membawakan naskah Munding Laya karya Asep Budiman. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dari SMA N 1 Dayeuhkolot Teater Semadasa Kabupaten Bandung. Selamat menyaksikan.
titah Prabu Siliwangi Sang Maharaja, dua permaisuri, yaitu Nyai Raja Mantri dan Nyai Padmawati. Pertemuan itu dihadiri oleh Guru Gantangan, Pati Gelap Nyawang, Pati Kidang Panunjang, dan sebelum pergi, ia menemui kekasihnya, Dewi Asri. Taman nan indah menjadi saksi kisah cinta mereka berdua. Dewi Asri. Kamu tinggal ya, kakak. Saat ini dari Rama Prabu Siliwangi. Tugas apa, kakak? Mengambil layang Salaka Roma Sejabading Langit. Itulah sebabnya aku menemui dulu sebelum melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Sejabading Langit? Mengapa kalian mesti pergi? Aku Jangan takut. khawatir. Bukankah di tanah Pajajaran banyak orang yang bisa melaksanakan tugas itu? Dibutuhkan kesaktian yang sangat luar biasa, bukan? Iya. Tapi tak seorang pun petinggi Pajajaran yang sanggup melaksanakan tugas ini, kecuali aku seorang.
sendirian pergi ke sana. Dua pati Pajajaran juga sekaligus mendampingi perjalanan itu. Lebih baik kamu di sini menunggu sampai aku pulang. Kalau kakak Sudah, jangan berpikiran buruk. Aku pasti pulang dan akan membawamu ke Pajajaran. Iya, bagus. apa pertemuan ini akan mengantarkan aku pada malam berseri hutan kesunyian. Justru saat ini, aku ingin bertanya padamu. Jangan khawatir, cintaku sudah dikubur pagi dan setelah bulan purnama. Aku melakukan tugas rantau sangat berat. Percayalah, aku akan tetap setia menjadi belahan sejati. Dan aku senantiasa berdoa, semoga kakak berada dalam keselamatan serta dapat meraih apa yang dicintakan rakyat Pajajaran. Terima kasih cintaku. Alangkah senangnya aku mendengar ketulusanmu itu. Selamat jalan kakak. Semoga kita dipertemukan lagi. Semoga. Sampaikan salam hormatku pada ibumu. Mohon maaf, aku belum bisa menemuinya. Baik, hati-hati kakak. Jaga dirimu. Di samping itu, guru gantangan yang terkenal antagonis dan sangat membenci Munding Laya sedari awal kelahirannya. Ia menyusun rencana licik untuk membunuh Munding Laya dengan segala cara. Kamu memang kurang ajar, Munding Laya. Asal kamu tahu saja, akulah pewaris tunggal Pajajaran. Akan aku bunuh kamu kemana? Lebih baik burungkanlah niat itu, Kanda. Bukankah Munding Laya sudah menjadi darah daging kita? Aku tidak ingin ada keburukan baginya. Juga bagi Wah, tidak bisa. Justru aku semakin ingin melihatkan dari tanah Pajajaran. Dan sebagai peringatan terakhir, kamu jangan sekali-kali lagi menganggap dia sebagai anak kita. Lupakannya bahwa kamu yang telah membuai dan turut membesarkannya. Munding Laya bukanlah negara hati yang dapat mengangkat harkat dan martabat kita, tapi dia merupakan ancaman besar bagi kita. Moga-moga saja Jongrang Kalapetong dapat memakannya tanpa sisakan. apakah tidak ada jalan lain? Jalan lain, satu-satunya jalan hanya itu. Apa kamu tidak bangga jika memang aku menjadi satu-satunya pewaris tunggal dari Pajajaran? Apa tidak betul yang menjadi maksudnya? Tentu, alangkah bahagianya jika hal itu terjadi. Menjadi permaisuri di Pajajaran adalah cita-citaku sejak dulu. Jika demikian, maka dukunglah usaha. Jalan untuk menjadi usaha tidak beberapa langkah lagi. Supaya karena sekarang harus dari anak kita Pajajaran. Aku tidak ingin gelar yang sudah diperoleh ini sampai jatuh ke tangan Munding Laya. Jika itu baik menurut kakak, lakukanlah. Gunakan siasat yang rapi. Karena jika tidak, ancaman akan berbalik kepada kita. Terima kasih istriku. Kamu memang istri yang baik. Sekarang aku merasa dengan kepergian Munding Laya ke Jabaning Langit, dan dalam waktu yang telah ditentukan dia tidak memiliki kita. Tentu, Nyai Padmawati dan Munding Laya mendapatkan hukuman yang berat. Ini berarti peluang besar ini sebentar lagi ada pada kegagalan kita. Aku pikir
dulu Ibu Raja Matri memang tidak senang pada ini Patawati. Apalagi setelah kehadiran Nuning Laya. Oh iya, di mana sebetulnya Esa? Aku lihat dia tadi sedang bermain di Taman Sari, menyaksikan dayang-dayang menari. Panggil dia kemari. Baik, Kakak. Bilanglah segera. Ayah sangat setuju. Menurut kabar, kecantikan Dewi Asri memang tiada banding. Pergilah ke Muara Beres, temui dia. Bukankah Dewi Asri merupakan tunangan Nuning Laya? Mana bisa kamu menghina dia, nak? Itulah yang menjadi ganjalan selama ini, Ayah. Bagi ayah tidak ada yang tidak mungkin. Segalanya akan bisa menjadi milik kita. Sebagai putra kebanggaan kubur, kamu bisa mengusut tinggi Jaya. Sekarang adalah kesempatan emas untuk merebutnya dari tangan Nuning Laya. Terima kasih, Ayah. Restu akan menjadi bara api di setiap langkah. Yakinlah, kemenangan akan berpihak pada kita. Ampun, tuanku. Mustika telah berhasil tuan rebut. Jika bisa, jangan binasakan aku. Mulai saat ini, aku siap mengabdi pada tuan. Apapun titah tuan, akan senantiasa aku laksanakan. Sungguhkah demikian? Ya, tuan. Baiklah, aku ampuni kau. Terima kasih, tuan. Budi baik tuan akan selalu kupandang sampai kapanpun. Apa kesaktian yang terdapat pada mustikamu ini? Ampun tuan, berkat mustika itu, tuanku bisa terbang kemana saja.
Apa bisa membawaku terbang di jabaning langit? Tentu, Tuan. Kemanapun Tuan menuju, mustika itu akan memberi petunjuk jalan dan tidak akan membuat Tuan tersesat untuk kembali. Baiklah, karena pekerjaanku masih panjang. Kuperintahkan kau tetap di sini bersama Kidang Manuja dan Kidang Nyawa. Buat nanti, karena Anda mau pamit. Semoga selamat. Doa kami akan selalu menyertaimu. Selamat datang, Raden. Kami sudah lama menunggu dan kami tahu apa maksud Raden datang kemari. Terima kasih Sri Ratu. Semoga kedatanganku tidak mengganggu Sri Ratu. Tidak, Raden. Sungguh gembira kami di sini bisa kedatangan putra dari Pajajaran yang gagah dan berani seperti Raden. Namun sayang sekali, tanah yang salah satu emas yang Raden cari sudah berada di tangan Kuryang Kudu. Apa benar Sri Ratu? Oh, Raden, kami hanya memberikannya pada mereka. Tapi Raden jangan khawatir. Jika tekad hati Raden sudah bulat, tanah yang salah satu emas bisa Raden miliki. Asal Raden mau betapa dengan sungguh-sungguh, hendak pusaka itu akan datang dengan sendirinya. Jika cuma itu syaratnya, aku akan mencobanya Sri Ratu. Semoga Sang Hyang Widi membasuh jiwa ragaku setulus kasih para ibu di wadah ini, sampai hamba dikembalikannya pasang masa putih ini terakhir. Semoga. Alangkah bagusnya perkataan Anda itu Tuhan. Tapi lebih bagus jika kita berbicara dengan bahasa kasih. Bukankah kita belum saling kenal? Siapa yang sedang berpura-pura Tuhan? Oh, jadi itu masalahnya. Ya benar, akulah yang telah mengambil pusaka ini. Tapi jangan bermimpi, kalian bisa mendapatkannya lagi. Demi kemuliaan dan kemakmuran hidup kami, apapun yang menjadi rintangannya akan kuhadapi. Walau kalian para raksasa yang tidur yang terbilang amal saja itu.
benarkah demikian? Aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan tunduk setia kepada Tuhan. Baiklah, karena perjalanan kita masih panjang, kita masih pamitan pada Sri Ratu Pohaci. Munding Laya menghadap kepada Dewi Sukma, dan Dewi Sukma memberi perintah kepada Munding Laya untuk menemui kekasihnya Dewi Asri. Tempat lain, Sunten Jaya dan Centeng sedang asik berpesta ria. Siasat mereka berhasil, dan warga percaya bahwa Munding Laya telah gugur di Jabaninglang. Bunda dan kau Dewi Asri. Tadi pagi aku kedatangan Sunten Jaya yang membawa maksud hatinya untuk meminang Dinda Dewi Asri. Apa? Apa Dewi Asri? Apa tidak salah? Benar Bunda, dia datang sendiri dengan kesombongannya. Bukankah dia tahu sendiri bahwa adikku Dewi Asri sudah bertunangan dengan Munding Laya sejak masih dalam kandungan? Dia sangat mengetahuinya. Keberaniannya untuk melamar Dinda Dewi Asri karena terdorong kabar bahwa Munding Laya telah gugur di Jabaninglang. Apa? Kakak Munding Laya meninggal? Aku tidak percaya. Ini sungguhan adikku. Berita ini langsung datang dari Sunten Jaya. Aku percaya karena dia telah berani bersumpah. Tidak, tidak mungkin kakak Munding Laya meninggal. Ia sudah berjanji akan menemuiku. Anakku, bersabarlah. Kita harus cari dulu kebenarannya. Tidak. Aku tidak mau kakak Munding Laya tidak
Bunda. Maaf Bunda. Tidak ada rotan akan bencana. Tidak ada Munding Laya. Sultan Jaya bisa menjadi penggantinya. Aku tidak mau. Munding Laya yang sudah tiada. Kanda, aku merasa Kanda Munding Laya masih hidup. Ini pasti oleh Sultan Jaya sendiri. Demi niat busuknya, dia sepakat berita bohong ini pada kita. Bisa saja. Tapi sampai kapankah kamu akan terus menunggu Munding Laya? Kepikiran yang sudah bisa menjadi penggantinya. Dia juga masih putra mahkota Pajajaran. Tidak, Bunda. Cintaku pada Munding Laya tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Lebih baik aku menjadi mawar yang membusuk di sini atau mati sekalian daripada harus dipetik Sultan Jaya, laki-laki yang sama sekali tidak aku cintai. Aku mengerti. Tapi kalau apa jadinya dengan Pajajaran? Pajajaran pasti mengerti. Belum tentu. Bunda juga bingung. Dewi Asri, Sudahlah anakku. Apa tidak ada jalan yang lebih baik? kita harus menolongnya dengan cara yang bagus. Caranya bagaimana anakku? Kita terima dulu saja lamaran Sultan Jaya. Tapi dengan memberikan berbagai persyaratan dan tentunya tidak akan mungkin terpenuhi. Maka dengan sendirinya dia tidak akan memaksakan hati untuk meminang Dinda Dewi Asri. Bagaimana ayah? Tampaknya kedatangan kita sudah disambut oleh mereka. Sesuai dengan rencana semula. Rencana yang mana ayah? Betul. Rencana kita untuk merandakan Warabedes dan merebut paksa Dewi Asri. Jika lamaran kita ditolak mereka. Kalau Munding Laya dan kedua patih Pajajaran tiba-tiba muncul, bagaimana ayah? Jangan tunjukkan sikap pengejutmu. Ayah tidak suka sikap seperti itu. Lagi pula, pasukan kita bersama orang-orang sakti mandraguna telah siap menjaga di perbatasan. Sudah, jangan banyak ngomong lagi. Sekarang kita dekati mereka. Prajurit, ayo! Kerajaan Warabedes. Aku bersama rombongan telah datang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Terima kasih. Salam hormat kami untuk Anda sekalian. Selamat datang di negeri kami. Semoga kepuasan memasuki jiwa Anda. Aku terima. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama, silakan Anda periksa syarat-syarat yang telah Anda ajukan.
Prajurit, periksa! Cepat! Lihatlah Dewi dapat memenuhi persyaratan yang kamu ajukan. Kali ini tidak ada alasan lagi. Tidak, Bunda. Aku lihat syarat yang kedua dan yang ketiga belum terpenuhi. Dia sudah ikat janji dan tidak sepatutnya untuk kita hormati. Bagaimana aku itu tak berlebihan anakku? Selain itu lihatlah para beres sudah terkepung pasukan Kota Parang. Seluruh laporan dari sejumlah perbatasan, sejumlah kapal sudah tertengger dan para prajuritnya sudah masuk ke wilayah kita. Negeri kita bisa hancur berantakan, anakku. Kesetiaan pada Gending Laya Bunda junjung tinggi. Tapi kita semua sudah tahu bahwa Gending Laya sudah berlayar. Pikirkanlah, kini nasib negeri ini dan Bunda ada di tanganmu, Nak. Jikalau kau mau menerima Sultan Jaya, berarti kau mau menyelamatkan negeri ini dan Bunda. Bagaimana Dewi Asri? Apakah kamu siap dipersunting Sultan Jaya? Siap. Rakyat Sultan Jaya diterima! Hidup Rakyat Sultan Jaya! Hidup! Hidup Sultan! Hidup! Asal tidak percaya sekali lagi, pernikahan kita langsungkan sekarang juga. Mari, segera perintahkan kepada rombongan untuk segera mempersiapkan upacara pernikahan. Jangan lupa tampilkan seluruh kesenian yang kita bawa. Hamba laksanakan yang mulia. Bagus. Oh yang Maha Kasih, mengapa aku harus menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak aku cintai sedikit pun? Tolong lepaskan aku dari cengkraman Sultan Jaya. Duh kekasih hati, datanglah. Aku sangat merindukanmu karena Gending Laya. Paman Lengser, aku sangat rindu. Tolonglah Paman. Paman yang seorang abdi dalam yang bodoh. Paman tidak bisa apa-apa. Apa gerangan yang Paman bisa bantu? Tinggal atau bawa pergi aku saja sesuka Paman. Aku merasa tak tahan jika harus terus berada di sini, Paman. Apa jadinya jika Paman bawa serta tuan putri yang cantik cerita itu pergi jauh? Bisa-bisa kita terlihat gosip murahan, masih umum sedang gosipkan. Tapi kalau kita terhadap basah sedang berdua-duaan, bisa-bisa kita terlihat pelaminan. Anugerah bagi Paman, musibah bagi tuan putri. Lebih baik dengan Paman daripada dengan Sultan Jaya. Tidak, Putri. Paman tidak akan mengisi bibi kalau dia sesati tuan putri. Tapi kesetiaannya tiada banding. Jika menginginkan, Paman bisa panggilkan dengan Gending Laya. Apa Paman tidak sedang bercanda? Apa tuan putri tidak melihatnya? Iya, aku percaya Paman. Agar lebih
membisikkan mata dan mengerti mata yang Tuan Putri siapa? Asih aing, asih Kasih aing, kasih bumi. Odas bersih kita suci. Odas bersih tirta suci. Lihat air yang mata. Durian aing, durian nyata. Ikhlas dia kami nyawa. Ikhlas bela kami nyawa. Obrolan anjir, hidup anjir, hidup cemuri. Sekarang, beri dalam hati 10 kali. Setelah selesai, buka mata baju. Sekarang buka mata. Kakak. Kakak Munding Laya. Apa aku tidak salah lihat, Kak? Tidak Dewas, aku menilai kekasih hati. Bagaimana kamu? Aku sangat merindukanmu, Kak. Tapi sekarang Aku sudah tahu berita tentang pernikahan dengan Sundari. aku semakin yakin berita kematian kakak itu hanyalah halangan dari Sundenjaya. Tapi sudahlah, masalah ini memang harus segera diselesaikan. Dan Sundenjaya akan dapatkan pelajaran atas perbuatannya. Kakak Munding Laya. Pemuka kerajaan Pajajaran dan Muara Beres yang aku muliakan. Sebuah kebanggaan yang tiada tara kini hinggap di dalam sanubari kita semua. Anugerah dan berkah yang widi senantiasa menyirami langkah panjang dalam kehidupan kita. Dan hari ini, berbagai harapan telah menjadi kenyataan. Munding Laya telah usai melaksanakan tugasnya dengan baik. Musuh dalam selimut telah tertangkap basah, dan hukumannya pun telah dijatuhkan. Sebagai bukti cinta kasihku kepada Ananda Munding Laya di Kusuma, aku nobatkan dia sebagai Raja Muda Pajajaran dan Dewi Asri sebagai pendamping hidupnya.
penampilan dari SMA N1 Daya Kalau Teater Semadasa Kabupaten Bandung.